Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo bersama jajaran resmi menggelar Operasi Keselamatan Semeru tahun 2025, yang berlangsung ini hari 10 Februari hingga 23 Februari tahun 2025. Operasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Jawa Timur menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, dengan tujuan utama meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat. Dalam apel gelar pasukan yang digelar di Mako Polresta Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menegaskan pentingnya membangun budaya tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan dan fatalitas di jalan raya. Budaya tertib berlalu lintas harus kita wujudkan dengan memperhatikan faktor keselamatan diri sendiri dan orang lain, tegas Kapolresta. PLT Bupati Sidoarjo, Haji Subandi juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas guna menciptakan keamanan dan kenyamanan di jalan raya. Mari kita bersama-sama wujudkan budaya berkendara yang aman dan tertib, tutur Haji Subandi. Lebih jelasnya lagi, marilah kita ikuti jalannya apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Keselamatan Semeru tahun 2025 ini. Laporan Komandan apel kepada Operasi Keselamatan Semeru tahun 2025. Ya. Lanjutkan. perwakilan penyematan pita tanda operasi mengambil tempat dan pelapor. Lapor perwakilan penyematan tanda operasi Semeru 2025. Siap. Amanat pimpinan apel. Pasukan istirahat. Pasukan istirahat. Untuk perhatian. Istirahat. Istirahat. Saya melalui para kepolisian daerah Jawa Timur menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tingginya pada seluruh personil Polda Jatim yang tentunya didukung oleh TNI, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait lainnya yang langsung hubungan menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga kondusivitas wilayah Jawa Timur hingga saat ini tetap terjaga. Setelah apel kalian yang saya hormati, bagaimana kita ketahui bersama, WHO mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh nomor 3 terbesar setelah penyakit jantung bawaan dan jantung. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan masyarakat, karena itu penting untuk dicegah. Karena dapat menyebabkan kematian dan kecelakaan. Berdasarkan data dari Pusat Polda Jatim, maka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,3% dibandingkan tahun 2023. Serta turunnya angka korban meninggal dunia turun 9,66%. Ini menunjukkan tren yang positif. Kawanan lalu lintas di wilayah Jawa Timur disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam disiplin dalam lalu lintas, pelanggaran aturan lalu lintas, ugal-ugalan, penggunaan nomor seluler, dan tidak memberikan toleransi pada kaum pengguna jalan. Selain alasan, masalah yang juga timbul saat ini adalah kemacetan. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat, namun tidak diimbangi infrastruktur jalan, sehingga semakin berparah masalah lalu lintas juga paruan tertentu pada saat jam kerja atau pulang kerja juga dipengaruhi oleh adanya proyek pembangunan infrastruktur jalan
ataupun semakin berkembangnya perumahan, pasar, mal, perempuan, udara, perkantoran, pasar tradisional, keterbatasan lahan parkir, dan saya menolak pemerintahan lalu lintas yang bermanfaat telah memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi keterbatasan jumlah berlalu lintas, namun masih bisa disikapi dengan pemberdayaan anggota lainnya untuk turut andil dalam pelaksanaan aturan arus lalu lintas. Pelanggan yang saya hormati, oleh karena itu dalam rangka kita kondisi kami Sulawesi Selatan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 di wilayah Jawa Timur, maka Polda Jatim beserta jajaran yang didukung oleh instansi terkait pelaksanaan operasi keselamatan seluruh 2025 selama 14 hari, mulai dari tanggal 10 hingga 23 Februari 2025 di seluruh Jawa Timur. Adapun tema operasi ini adalah tertib berlalu lintas guna terwujudnya akan kita, yang mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif pertahumanis guna minimalisir angka pelanggaran dan langkah lantas serta meningkatkan simpati masyarakat terhadap Polri. Adapun target prioritas operasi keselamatan seluruh 2025 antara lain: 1. Bocengan lebih dari 1. Kedua, melalui batas kecepatan. 3. Pengendara kapal yang masih membawa umur. 4. Pengendara yang kedua yang tidak menggunakan helm SNI. 5. Pengemudi F1 tidak menggunakan safety belt. 6. Pengemudi menggunakan HP saat berkendara. 7. Pengemudi narkoba dalam pengaruh alkohol. 8. Melawan arus. 9. Kenalpot tidak sesuai spesifikasi teknik atau kenalpot. 10. Menerobos lampu merah. Tersangka yang berbahagia, jika kegiatan operasi harus berjalan dengan optimal, kita lakukan sesuai dengan sebuah tata-tata yang telah ditetapkan. Sebelumnya akhir pasukan ini ada beberapa pertanyaan kepada para peserta apel sebagai berikut. Pasukan ini adalah yang pertama, laksanakan kegiatan edukasi kampus di Jakarta kepada masyarakat secara intens, khususnya kepada kaum milenial, sehingga dapat melaksanakan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 2. Dalam pelaksanaan operasi agar dikedepankan kegiatan preventif dan preventif yang edukatif dan humanis, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 3. Laksanakan waskan dan wasdal karena semua anggota yang terlibat selama kegiatan operasi yang tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif yang dapat merugikan mitra Polri. 4. Tingkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas guna antisipasi adanya aksi teror dari pihak yang tidak bertanggung jawab. 5. Laksanakan tugas yang penuh rasa tanggung jawab agar Polri yang presisi tidak terwujud. Pasukan disiratkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiom, Surabaya, 1 Februari 2025. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Cap Tanda, Dr. Lesiwa Mulyanto MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Pada stakeholder terkait, saya harapkan untuk kolaborasi, kemudian koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan operasi Polisian Wilayah Keselamatan seluruh 2025 ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya target-target atau capaian-capaian dalam pelaksanaannya bisa kita wujudkan secara bersama. Kemudian selanjutnya saya harapkan dipersiapkan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, organisasian, kemudian pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Kita sering laksanakan dalam pengamanan kegiatan RI 1, RI 2 maupun Bapak Kapolri dan Panglima. Kemudian para anggota sekalian, saya minta untuk komunikasi melalui HP dan termasuk jajaran agar diaktifkan pada hari ini, dan saya minta semuanya siaga ya, sesuai dengan plotting tempat maupun jalur-jalur nanti yang akan dilewati oleh beliaunya. Termasuk pada saat kedatangan di Bandara Juanda, ya kita persiapkan dengan baik dari tempat pelaksanaan kedatangannya maupun kesiapan dari tempat beliau pada saat transit, dan sampai dengan nanti pengaturan untuk pengawalan ya maupun rangkaian kendaraan mulai dari berangkat sampai dengan tempat kegiatan dan sampai nanti kembali lagi menuju ke Jakarta. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah!
apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada pimpinan apel. Hormat. Jadi hari ini bersama dengan Bapak Bupati Sidoarjo, kemudian Forkopimda dan stakeholder terkait, kami melaksanakan apel gelar pasukan operasi kewilayahan Keselamatan Semeru 2025. Yang tentunya ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, yang khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Keterlibatan dari personil ada 307 personil yang terlibat, mulai dari anggota Polres Sidoarjo dan stakeholder terkait. Kemudian tentunya berkolaborasi, berkomunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, Bapak Bupati Sidoarjo, dengan Satpol PP, kemudian juga dengan Dinas Perhubungan, kemudian juga dengan Kodim 0816 Sidoarjo, yang tentunya kita melakukan upaya-upaya kegiatan preemptif yang kita lakukan kedepankan. Ya, kemudian juga selanjutnya ada kegiatan represif. Tapi lebih dikedepankan 80% untuk kegiatannya kita kegiatan preemptif dan preventif. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dalam operasi ini nantinya agar tentunya tetap selalu kami sosialisasikan kaitan dengan keselamatan dan dalam berlalu lintas. Yang utamanya bagaimana bisa menaati rambu-rambu yang ada di jalan, kemudian menggunakan kendaraan sesuai dengan spek kendaraan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan. Kita menggunakan knalpot prom, memakai helm sesuai dengan standar, dan ini tentunya dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas yang utama. Dan kita sama-sama ketahui bahwa angka kecelakaan di Sidoarjo ini cukup tinggi. Oleh sebab itu kami selalu menghimbau pada seluruh masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas. Kemudian tentunya juga dalam kegiatan ini juga kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian ke masyarakat, ya, dan ini juga dalam bentuk upaya kami dalam menekan angka kecelakaan. Mungkin itu. Kita sebagai Bupati Sidoarjo mendukung program dari Pak Kapolres. Yang pertama adalah menjaga keselamatan warga Sidoarjo dengan menghadapi hari raya Idul Fitri, ya, bulan puasa. Juga hari ini meteorologi kita kan tinggi, ombak hujan, angin puting beliung dan lain. Ya, tentunya dengan kegiatan hari ini kita sebagai daerah sangat bangga sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini diterapkan minimal untuk menjaga keselamatan yang ada di lapangan, termasuk lalu lintas. Tadi sampaikan Pak Kapolres, banyak kecelakaan tinggi di Sidoarjo, karena juga banyak sekarang ini kan kebijakan tinggi, banyak jalan-jalan berlubang. Ya, kita terus berupaya karena pembenahan terkait masalah jalan yang rusak dan lainnya. Dan tentunya saat itu dari Pak Kapolres mudah-mudahan upaya ini betul-betul untuk menjaga pertama keselamatan yang ada di Pesan ke warga Sidoarjo, Pak? pesan pada warga Sidoarjo yang pertama, karena hari ini kita ada operasi, ya, tentunya yang pertama harus dijaga adalah satu, tadi disampaikan berkendaraan harus mengikuti pakai helm, tidak boleh berpakai bertiga, ya, tidak boleh. Kita harus mengikuti aturan dari kepolisian. Ya, kalau itu diikuti, saya pikir insya Allah keselamatan akan terjaga. Terus yang kedua, bagi anak-anak kita yang masih belum memiliki SIM, ya tentunya ya jangan pakai kendaraan sepeda motor. Yang tadi sampaikan ke Pak Kapolres, kita nanti ada sosialisasi di sekolah-sekolahan. Nah, harapan kita juga untuk menjaga anak-anak kita ya, demi keselamatan.